Jadi untuk teman-teman atau saudara-saudara yang ada di rumah gitu loh. Kalau memang ada permasalahan, apapun itu permasalahannya, segera rundingkan dan bicarakan dengan orang yang bersangkutan gitu loh. Cuman satu itu. Jadi orang sakit itu diakibatkan oleh ini. Nah, jadi kalau mulut salah makan, maka mengakibatkan sakit perut, tapi kalau salah ngomong itu bisa menyakiti hati orang lain. Nah, ketika sudah menyakiti hati orang lain dan membuat dendam di dalam hatinya, kemudian datanglah ke dukun atau datanglah ke orang yang pinter, kemudian supaya mengguna-guna dirimu, ya pasti bakal sampai gitu loh. Atau suruh menyantet dirimu, ya pasti bakal santai, bakal sampai, karena doanya orang yang teraniaya itu dikabul gitu loh. Makanya jangan sampai menyakiti hati atau perasaan orang lain, karena akibatnya itu sangat fatal. Nah, jadi kalau misalkan ingin mencoba menyakiti hati dan perasaan orang lain dan kemudian ingin merasakan yang namanya guna-guna atau santet, ya silahkan saja. Kalau saya sih tidak menyuruh, cuman mungkin merekomendasikan bagi teman-teman yang memang tadinya belum percaya gitu. Poin ke satu seperti itu. Poin keduanya, walaupun kamu sering beribadah, ya kan, atau sholat 5 waktu, tetapi kalau kamu menyakiti hati orang lain, membuat orang lain kecewa, membuat orang lain benci, kemudian menyuruh orang supaya menyakiti dirimu, ya itu bakal sampai kepada dirimu. Itu loh. Walaupun kamu sering sholat, itu loh. Jadi yang salah itu bukan sholatnya, tapi kamunya saja yang belum mengerti yang namanya sholat itu seperti apa. Karena orang yang sudah bisa sholat itu, ya kan, ia bakalan terhindar daripada hal-hal yang membahayakan dirinya. Itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itu sudah bisa sholat. Kalau orang sudah bisa sholat, pasti sudah bisa menahan dirinya dari kepada atau perbuatan yang menjerumus ke perbuatan yang keji dan munkar. Tapi kalau kamu sholatnya hanya jungkal saja, ya kan, kemudian kamu diguna-guna atau disantet oleh orang lain, ya pasti bakal sampai gitu loh. Karena kamu hanya ibadah badanmu saja, tapi hati dan pikiranmu, hati kamu kotorin, ya kan, dengan iri dan dengki, dengan kesombongan, kemudian pikiran pun kamu ngaco memikirkan kesuksesan atau keberhasilan orang lain, sehingga hatimu menjadi cemburu, menjadi gelap. Untuk apa sholatnya? Jadi sholatmu itu ya bakal sia-sia. Makanya dibenarkan dulu sholatnya. Kalau orang yang ada di dalam hatinya itu iman, itu tidak akan bisa diapa-apakan. Apalagi sudah sabar. Jadi sabar itu adalah puncaknya ilmu. Jadi kalau sudah sabar, mau diapakan saja tidak akan bisa. Nah, cuman pertanyaannya, apakah kita sudah bisa sabar? Nah, tidak bisa. Kalau cuma ngomong kamu yang sabar, itu kan hanya omongan gitu loh. Tapi pada kenyataannya sabar itu berat gitu loh. Karena sabar itu kan harus menerima sesuatu yang benar-benar menyakiti kita, tapi kita bisa legowo, bisa menerima dengan lapang dada. Nah, pertanyaannya, apakah kita sanggup untuk bersabar? Kalau cuma saya sudah sabar, itu belum sabar, karena kamu masih berbicara, kamu masih mengkultuskan kesabaranmu. Itu belum bisa sabar. Gitu loh. Jadi uh, untuk mencegah hal-hal yang menyakiti dirimu atau yang bahasa umum itu dibilang santet atau teluh, gitu loh. Maka sering-seringlah berzikir,
Zikir itu kan artinya adalah ingat, jadi ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu loh. Ingat kepada semua kesalahan-kesalahanmu. Jadi diingat-ingat kesalahan-kesalahan juga supaya kamu tidak mengulangi kesalahanmu. Gitu loh. Jadi berzikir, illa bidzikrillahi tatmainul qulub, katanya kan gitu seperti Pak Ustadz. Jadi dengan berzikir, dengan kamu mengingatku, maka hatimu itu akan menjadi tenang. Nah, jadi jangan cuma diucapkan di mulut saja, hati pun harus menyaksikan, jiwamu harus menyaksikan bahwa apa yang kamu ucapkan itu ya harus meresap ke dalam dirimu. Gitu loh. Kamu bilang Allahu Akbar tapi di dalam hatimu menganggap bahwa Gusti Allah itu sangat kecil. Gitu loh. Sehingga ketika kamu ditimpa oleh suatu masalah, kemudian kamu beranggapan bahwa kok Tuhan itu kejam banget ya terhadap saya kan gitu. Saya dikasih musibah, saya dikasih permasalahan yang luar biasa. Nah, padahal Tuhan itu adalah besar gitu loh. Jadi masalahmu sebesar apapun masalahmu ya kecil karena di dalam hatimu ada Tuhan yang maha besar. Kecuali kamu menukarnya gitu loh, dengan sesuatu yang harganya sangat murah. Nah, jadi kamu menggadaikan keimananmu, menggadaikan kepercayaanmu, sehingga nanti pada akhirnya kamu itu bakal celaka. Jadi orang sabar itu adalah orang yang bukan berarti ketika kamu dipukul kamu diam saja, ketika kamu ditendang kamu diam saja, itu namanya bukan sabar, tapi itu goblok gitu. Jadi harus bisa membedakan mana goblok, mana sabar. Jadi ketika kamu ditempeleng sama orang, kamu bilang sabar. Ya sabar nggak seperti itu, gitu loh. Nah, kenapa orang tersebut bisa menempeleng kamu atau mengkepret kamu? Itu kan harus dicari tahu dulu. Kalau secara tiba-tiba menempeleng, ya kan? Kamu bisa tanyakan ke orang tersebut, kenapa kamu menempeleng saya? Atau kenapa kamu kepret saya? Gitu loh. Nah, kalau misalkan kamu tadinya sudah janjian dengan seseorang supaya eh, saling tempeleng, yaitu sudah nggak ada kesabaran di dalam hati. Jadi sabar itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dijelaskan sebenarnya. Kalau cuma hanya teori saja kan, kamu harus sabar ya, yang sabar ya, itu kan hanya kata-kata saja, itu loh. Tapi melakoni atau menjalankan sabar itu sangat sulit, itu. Jadi kiat untuk mencegah supaya kita terbebas daripada santet itu ya, kamu harus berperilaku yang baik, berbicara yang baik, supaya aman hidupmu, supaya tentram hatimu, pikiranmu itu tenang, kemana-mana kamu selalu bahagia. Tapi kalau kamu asal sembarang ngomong, perilakumu tidak baik, mengundang orang lain benci terhadap dirimu, membuat orang lain tidak suka terhadap pribadimu, nah, maka hati-hati gitu loh. Karena nanti kamu akan menemukan yang namanya kesengsaraan. Jadi harus berhati-hati, tetap eling dan waspada. Ada amalannya supaya kita anti santet atau terbebas daripada santet, daripada guna-guna, daripada teluh kan gitu. Kesatu ya tadi kamu harus membenarkan pribadimu, perlakuanmu ya kan terhadap orang lain. Kemudian apa namanya, ucapanmu harus bisa dijaga gitu. Kalau asal jeplak ngomong kan orang lain nanti, karena tidak semua orang lain itu sama pribadinya. Ada yang memang suka bercanda, ada yang memang baperan. Jadi hati-hati dengan orang yang sering baper. Nanti kamu diwirid, wah, nanti kamu gila kan gitu. Jadi kiatnya itu ada banyak zikir, harus berbanyak zikir. Zikir itu kan ingat, namanya kan zikir itu kan artinya adalah ingat. Jadi ingat gitu loh, sandarkan semua masalahmu, bahwa masalahmu sebesar apapun itu ya kecil. Karena yang besar itu adalah hanya Tuhan yang maha kuasa. Jadi Allah yang maha kuasa.
atau Gusti Pangeran atau Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang. Jadi seperti itu. Kemudian berkata yang baik, berperilaku yang baik, dan kalau orang Islam itu bisa apa namanya, mengucapkan kalimat tahlil ya kan, seperti la ilaha illallah, itu sering seperti itu. Kemudian istighfar dan jangan lupa selawat gitu loh. Nah, kemudian misalkan memang kamu sudah ingat ya kan, kenapa saya sakit seperti ini, karena pernah pernah sebelum sakit itu pernah bertengkar dengan orang lain, minta maaf gitu loh. Karena sebenarnya minta maaf itu ya baik juga, tapi alangkah lebih baik itu memaafkan. Alangkah lebih baik, dan yang lebih baik itu adalah memaafkan daripada meminta maaf. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan mau ngobrol lebih lanjut, kamu ya teman-teman bisa datang ke rumah saja lah untuk ngobrol atau untuk sharing kan gitu. Jadi nanti kita buka lebih jauh. Nah, jadi videonya sampai di sini saja dulu, karena nanti ada kerjaan yang belum saya kerjakan, seperti saya masih di lokasi tempat kejadian, jadi belum selesai semuanya. Jadi jangan lupa subrek, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian di share dan bunyikan loncengnya itu loh. Jadi kamu kalau kamu tidur itu, jadi lonceng itu bunyi. Nanti kalau sudah bunyi kamu ya harus bangun. Kalau nggak bangun ya nanti kamu disolatin, berarti kamu sudah mati karena nggak bangun-bangun kan gitu. Nah, jadi sudah sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.